Dunia telah melewati badai tergelap sepanjang sejarah peradaban. Fitnah Dajjal telah berakhir, darah tertumpah, kota-kota hancur, bumi bersaksi atas kehancuran yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Namun dari puing-puing itu, lahir harapan baru. Cahaya keimanan kembali menyinari langit yang lama diliputi gelap. Umat bersatu. Hati-hati yang hancur perlahan disatukan kembali oleh kekuatan iman. Tapi dunia kembali berduka. Setelah semua luka mulai mengering, satu kehilangan besar kembali mengguncang. Sang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, yang membimbing umat melawan kegelapan, kini telah wafat. Ia kembali ke sisi Tuhannya setelah menunaikan tugas mulianya dengan penuh keberanian dan keteguhan. Umat menangis, namun tidak kehilangan arah, karena tongkat kepemimpinan kini berada di tangan sosok yang dijanjikan, Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang turun membawa keadilan, rahmat, dan kebenaran. Dengan tegaknya syariat Islam, keadilan mengalir seperti air jernih di tanah yang gersang. Manusia kembali hidup dalam ketenangan, tanpa keangkuhan teknologi, tanpa kesombongan modernitas. Dunia terasa suci, seolah-olah zaman kenabian kembali hadir. Namun di balik ketenangan yang mengalun itu, datanglah wahyu dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim. Qala Allah Ta'ala li Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li, la yadani li ahadin biqitalihim." Allah berfirman kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yang tidak ada seorang pun di muka bumi yang sanggup memerangi mereka." Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, dan dunia belum pernah menyaksikan kengerian seperti ini sebelumnya. Dan ketika saat itu tiba, dinding besi yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain atas izin Allah akhirnya runtuh. Dari balik celah itu, keluarlah kaum yang selama ini dikurung, mengalir seperti banjir, menggulung seperti badai. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bukan monster berkepala 3, bukan jin bersayap, tapi manusia. Manusia dengan jiwa yang telah hancur, rakus, brutal, tak mengenal belas kasih. Mereka melintasi sungai dan mengeringkannya. Mereka melahap tanah, memusnahkan ladang. Mereka membantai apapun yang hidup. Umat manusia melawan dengan apa yang tersisa dari kekuatan yang mereka miliki, tapi semuanya sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yamutunna ahadun minhum illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'idan." Tak seorang pun dari mereka mati kecuali dia meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Jumlah mereka seperti debu, bahkan gunung sekalipun tak cukup tinggi untuk menahan langkah mereka. Kelompok-kelompok pejuang bangkit dari reruntuhan kota. Mereka bertempur demi keluarga, demi tanah air, demi iman. Tapi tubuh mereka roboh satu persatu, dan bumi menyerap darah mereka seperti hujan pertama. Dan ketika semua kekuatan lumpuh, manusia mulai lari. Bukan karena pengecut, tapi karena akhirnya mereka sadar, ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan senjata.
dan Nabi Isa memimpin orang-orang beriman meninggalkan dunia yang telah hancur menuju tempat tinggi, menuju tempat yang hanya bisa dijangkau oleh doa. Ya'juj dan Ma'juj telah mengambil bumi, dan kini seluruh kehidupan menunggu keajaiban dari langit. Mereka berlindung di atas gunung dalam keadaan lapar, letih, dan penuh harap. Di sana, tak ada kekuatan kecuali doa, tak ada senjata selain keyakinan. Nabi Isa dan kaum mukmin tinggal di sana hingga makanan mereka habis, hingga dedaunan menjadi santapan terakhir. Lapar melilit, air mata mengering, tapi lidah mereka tetap melafazkan nama Allah. Di puncak Gunung Thur, manusia menunggu pertolongan langit. Nabi Isa pun berdoa dengan doa yang mengguncangkan langit. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong kami. Sungguh kami tak memiliki daya apa-apa kecuali Engkau. Dan ketika bumi tidak mampu lagi menampung darah, dan langit bergema oleh tangis orang-orang beriman, saat itulah Allah menjawab doa nabinya. Tanpa gemuruh, tanpa ledakan, Allah mengirimkan makhluk kecil yang tak pernah disangka sebagai penyelamat umat manusia. Tanpa peringatan, ribuan, jutaan Ya'juj dan Ma'juj tiba-tiba tersentak. Mereka terbatuk, menjerit, meronta. Lalu, satu demi satu tubuh mereka ambruk. Allah, dengan segala kekuasaannya, cukup mengutus makhluk sekecil ulat untuk menumbangkan kekuatan terbesar yang pernah mengguncang dunia. Dalam sekejap, bumi dipenuhi jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh-tubuh mereka berserakan menutupi sungai, lembah, bahkan dataran tinggi. Hamparan mayat memenuhi horizon, hingga bumi seperti berhenti bernafas. Namun bencana belum benar-benar usai. Gelombang busuk dari bangkai-bangkai itu menyelimuti udara. Umat manusia nyaris tak sanggup bernafas. Langit suram, burung-burung tak lagi terbang, dan tanah menjadi lumpur yang mati. Maka Nabi Isa kembali memanjatkan doa, dan Allah mengirimkan burung-burung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka turun dari langit dengan sayap, membentang seperti awan, besar seperti leher unta, bercahaya dan membawa aroma surgawi. Burung-burung itu membawa satu persatu jasad Ya'juj dan Ma'juj terbang tinggi, lalu menjatuhkan mereka di tempat yang Allah kehendaki, jauh dari bumi yang kini akan kembali dihuni oleh kehidupan. Dan kemudian, turunlah hujan. Tidak seperti hujan biasa, tapi hujan rahmat, hujan pemulihan, hujan yang membasuh luka sejarah umat manusia. Darah tersapu, bau menghilang, tanah kembali subur, hijau tumbuh di tempat yang dulu diliputi kematian. Sungai-sungai kembali mengalir jernih, langit membiru, dan udara kembali membawa aroma damai. Umat manusia mengangkat wajah ke langit, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Hari itu, bumi bernafas kembali, dan dunia akhirnya menemukan kedamaiannya.